Ku nikmati hidup yang hampir sempurna, semua tampak indah. Pekerjaan yang diberkati Tuhan, keluarga yang sangat menyayangiku dan cinta Tuhan, teman-teman dan sahabat yang baik, kesehatan yang sempurna, hubungan yang menurutku mulus bersama Tuhan. Setiap hari Minggu, tidak pernah aku lupakan waktu Sabat untuk Tuhan. Setelah ibadah hari Minggu selesai, biasanya aku berkumpul bersama dengan teman-teman konselku. Bersama mereka berdiskusi tentang Tuhan dan pertolongannya yang ajaib. Kami begitu merasakan kehidupan rohani yang luar biasa dan bertumbuh di dalam Tuhan. Hari demi hari, ku jalani bersama Tuhan Yesus yang selalu setia dan adil, yang selalu ada bersamaku. Sekalipun aku berada di titik yang paling dalam hidupku, Tuhan Yesus selalu ada di sana menopangku dan memberiku kekuatan. Penyertaannya begitu ajaib dan sempurna. Namun, jauh di dalam hati ini ada sesuatu yang kurang lengkap, yaitu pasangan hidup. Bertahun-tahun lamanya menantikan pasangan hidup, 11 tahun menunggu, sebuah penantian yang sangat lama dan melelahkan. Begitu banyak air mata kerinduan yang tercurah di bawah kaki Tuhan, hanya untuk memiliki sebuah keluarga kecil yang bahagia. Beberapa lelaki berusaha untuk menarik perhatianku, namun di antara mereka semua, tak satu pun yang bisa membuatku jatuh cinta. Di tahun 2010, bertemulah aku dengan seseorang yang untuk pertama kalinya dalam hidupku bisa membuatku bahagia. Namun, dia memiliki masa lalu yang saat itu aku dan keluarga besarku tidak bisa menerima dia sepenuhnya. Dan dalam hatiku sebenarnya ada ketakutan untuk melanjutkan hubungan tersebut. Kuakui saat itu aku memang lebih mengikuti kehendakku sendiri daripada duduk di bawah kaki Tuhan dan bertanya akan kehendaknya. Di tahun 2013 tepatnya, kami menikah meskipun roh ketakutan masih saja bercokol di hatiku. Ketakutan itu bernama, pernikahanmu tidak berkenan di hadapan Tuhan sampai selamanya dan dosamu tidak terampuni. Dan beberapa bulan kemudian aku hamil seperti yang aku rindukan. Namun aku semakin dibelenggu dengan roh ketakutan. Aku terus-menerus bertanya kepada Tuhan, apakah Tuhan benar-benar mengampuni dosa-dosaku? Aku terintimidasi dengan ketakutan ini akan tidak adanya perkenanan Tuhan atas pernikahanku karena ketidaktaatanku. Suatu hari ketika aku bergumul di dalam doa, aku terus memohon belas kasihan Tuhan karena roh ketakutan ini yang begitu membelengguku. Namun, tiba-tiba suara lembut Tuhan berkata dalam hati nuraniku bahwa aku tidak lagi mengingat-ingat dosamu. Dan suaranya menenangkan hati ini. Namun iblis sangat senang memperdaya anak Tuhan yang kurang memiliki iman kepada firman-Nya. Saat itu hatiku belum sepenuhnya percaya kepada firman Tuhan. Kembali roh ketakutan itu hadir dan aku dicengkram begitu kuat. Dan kemudian aku merasakan keletihan, ketidakbahagiaan di dalam pernikahanku dan aku tidak berdaya.
Konflik demi konflik dengan suamiku semakin memperparah beban yang ada di jiwa yang sangat letih ini. Meskipun Tuhan memberiku seorang anak yang manis, yang lahir sebagai kado terindah di hari ulang tahunku. Hingga di tahun 2020, 10 tahun sudah waktu berlalu begitu cepatnya. Namun, hidupku masih saja dibelenggu oleh ketakutan. Hingga akhirnya pada suatu hari, aku berdoa dan memutuskan untuk melepaskan suamiku dengan harapan agar aku terbebas dari belenggu ketakutan. Aku tahu konsekuensi yang akan aku alami ketika aku berpisah dari suamiku. Maka satu-satunya putri kesayanganku yang saat itu masih berumur 5 tahun dan yang begitu dekat dan memuja suamiku akan kehilangan sosok seorang ayah, dan hidup putriku dan aku mungkin akan semakin hancur. Aku begitu bodoh karena berpikir dengan melepaskan dia, Tuhan akan kembali berkenan kepada hidupku. Namun ketika aku berpikir bahwa aku telah terbuang dari hadirat Tuhan, sebenarnya Tuhan sedang mendekapku erat dan melihat setiap tetesan air mata pertobatanku. Dia juga tahu ketakutanku, ketidakberdayaanku, keletihanku melalui 10 tahun hidup di dalam ketakutan ini. Tuhan sebenarnya selalu ada di sana. Kasih setianya ketika dia berbicara bahwa dia tidak lagi mengingat-ingat dosaku. Tapi entahlah, kenapa hati ini tidak percaya kepadanya bahwa dia telah mengampuniku. Suatu malam ketika aku bergumul dalam doa, kembali aku menjerit kepada Tuhan. Dan Tuhan Allah yang setia dan adil kembali menjawabku lewat nyanyian indah yang aku dengar dalam tidurku. Bahwa berseru, memanggil namamu, berdoa, dia hanya sejauh doa. Ingatlah doa, jeritan kita, air mata kita yang kita naikkan ke hadapan hadirat Tuhan dengan kerendahan hati dan iman, itu tidak pernah sia-sia di hadapan Tuhan. Karena itu akan menggerakkan hati Tuhan untuk menunjukkan kesetiaan dan keadilannya kepada kita. Sampai pada akhirnya menyambut tahun baru 2021, Tuhan dengan begitu ajaib berbicara kepadaku dalam Ibrani 8 ayat 12. Firman-Nya, bahwa aku akan berbelas kasihan kepada kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat-ingat dosa-dosa mereka. Lewat firman ini, Tuhan meneguhkan kembali apa yang pernah Dia katakan kepadaku, bahwa Dia telah mengampuni dosa-dosaku. Dia tidak lagi mengingat dosa-dosaku. Namun, yang membuat selama ini aku ketakutan karena aku kurang percaya kepada Tuhan. Karena aku tidak memiliki iman yang sebesar biji sesawi saja. Tuhan adalah Allah yang setia dan adil. Sekalipun aku berkali-kali gagal mempercayai dan memenuhi teguh firman-Nya, namun Dia tetaplah Allah yang sabar dan mengasihiku. Dan Dia Allah yang tidak pernah menyerah denganku. Kini, jiwaku telah terbebas dari rasa ketakutan yang selama 10 tahun telah begitu membelengguku. Aku semakin menyadari bahwa Tuhan ingin aku percaya akan firman-Nya. Sebab dengan mengetahui kebenaran, aku dibebaskan. Aku terbebas dari rasa ketakutan. Sebab firman-Nya, aku tidak pernah memberikan rasa takut. Ingatlah selalu akan kesetiaan, keadilan, dan kasih Tuhan bagi orang-orang yang terus berseru-seru kepadanya, bagi orang-orang yang merendahkan diri menjerit kepadanya, sekalipun dalam ketidakpercayaan, ketidakberdayaan, di dalam kelemahan. Tuhan Yesus tetaplah Allah yang setia dan adil.
dan Dia akan menunjukkan kesetiaan dan keadilannya dalam hidup kita, asalkan kita percaya saja. Aku dan suamiku serta putri kecil kami terus dipulihkan, dan kami terus melekat kepada Tuhan. Kami merasakan damai yang luar biasa, sebab hanya di dalam hadirat-Nya dan firman-Nya kami menemukan kemenangan kami, kekuatan, dan kebebasan dari segala ikatan belenggu. Segala pergumulan hidupku dari ikatan belenggu ketakutan ini adalah untuk mempersiapkanku, bukan untuk mencelakaiku. Hidup ini adalah hidup karena kesetiaan dan kasih serta keadilan Tuhan saja. Hidup ini adalah hidup untuk memuliakan nama Tuhan yang sudah begitu setia dan adil dan penuh kasih dalam setiap tarikan nafas hidup kami. His name is above depression. His name is above loneliness. Oh, His name is above disease. His name is above cancer. His name is above every other name. He says, that is who you are. That is who you are. Jesus.